Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, barakatuh ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi'abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا وبوالديه من الصديق بن حسن بوالديه بن حسن بن جاشد شيخنا بن محمد محمود بن عبد الرحمن شيخنا بن عبد الوهاب بن عبد الصمد شيخنا بن محمد محمد الانصار شيخنا بن شفيع عزام شيخنا بن عبد الزين بن محمد زين شيخنا بن محمد هاشم محبوب شيخنا بن علي متاسم بن عزيز بن زيد محمد بن عربي القاسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليكن به ولعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الخضوع بالشهوات والمصلحة. Ibnu Awal Sakandari menyampaikan kepada kita, falam yanzilu, maka mereka tidak turun. Mereka yang minggu lalu sudah berada di hadratillah, yang posisinya setiap hari di hadratillah bagaikan burung di sarangnya, sudah nyaman. Walaupun satu saat dia harus turun, dalam bahasa sama'il huquq atau ardil khusus, dia harus melaksanakan kewajibannya sebagai manusia, sholat misalnya. Dia juga harus menjalani nilai-nilai kemanusiaannya, nikah misalnya, makan misalnya. Kalau urusan tentang ibadah, sholatkah dia, puasakah dia, baca Qurankah dia, amar ma'ruf nahi munkar, Ibnu Arabi menyebutnya dengan sama'il huquq, sama langit, huquq, hak langit. Dia sudah ada di hadapan Allah, tapi dia harus turun untuk melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Tapi hari-harinya itu sudah ada di hadratillah. Atau dia harus turun ke bumi untuk, mohon maaf, menjalankan nilai-nilai kemanusiaannya. Misalnya makan, minum, menikah. Ini dalam bahasa Ibnu Athaillah disebut dengan hududin, ardil hudud, jadi bagian bumi. Urusan ibadah disebut dengan hukukis, asama'il hukuk, bagian langit. Kalau urusan nafsu sebutnya bumi. Nah, tapi orang-orang semacam ini ketika turun, baik dalam rangka sama'il hukuk atau ardil hudud, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, atau baik dalam rangka menjalankan nilai-nilai kemanusiaan yang ada hubungannya dengan kemauan, dengan nafsu, falam yanzilu, mereka tidak turun ilal hukuk dalam rangka melaksanakan yang tadi itu bisu'il adab wal ghafal, dengan jeleknya adab dan lalai. Tidak ada adab yang jelek. Ketika dia turun dalam rangka melaksanakan ibadah sholat misalnya, mereka tidak su'ul adab. Bagi mereka yang namanya su'ul adab adalah mengharap pahala. Itu su'ul adab. Adab yang jelek, adab yang tak bagus. Ketika sholat mengharap pahala dari Allah, itu su'ul adab. Waduh, kita su'ul adab semua.
Kalau pakai nilai ini nggak ada beres ibadah. Kenapa suul adab? Yang nyuruh sholat siapa? Allah. Yang ngajarin sholat siapa? Allah. Yang punya sholat siapa? Allah. Yang menjanjikan kalau sholat kemudian akan anil fahsya'i wal munkar, Allah. Yang menjanjikan sholat masuk surga siapa? Allah. Semuanya sudah lengkap, masih mengharapkan pahala. Itu yang saya sampaikan. Dan contoh misalnya orang tua saya ini ngasih saya cek 5 juta. Buat siapa? Buat saya. Cek siapa? Cek orang tua saya. Tapi ketika saya cairkan, saya masih minta diupain ongkosnya itu. Kira-kira begitu. Ceknya cek orang tua kita. Cek Pak Haji. Buat siapa? Buat saya. Gratis ya saya. No. Dimulai ente jangan di bank. Tapi ketika saya mau cairkan, ketika saya kerja minta diupain. Tapi upain ya. Padahal ceknya buat saya, duitnya buat saya. Maka minta ongkos untuk nyairin cek itu namanya suul adab. Bapak-bapak berdoa. Yang berdoa siapa? Allah. Yang lu doa minta sama gua, saya ngajarin Allah. Tapi berdoanya minta pahala. Udah minta yang dia minta supaya dapat juga minta pahala. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Dia pengen dosanya diampunkan, tapi di balik itu pun dia minta supaya doa ini bernilai pahala. Anda suul adab, gitu, kalau menurut dia. Nah, kita yang berdoa begitu semua ya, begitu semua. Mereka itu berdoanya sekedar melaksanakan kewajiban. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka aku ijabah. Karena Allah suruh berdoa, ya saya berdoa. Mau dijawab kagak bodo amat. Saya yang penting Allah suruh doa, saya doa. Sebab kesehariannya sudah ada di hadrat Allah. Tanpa berdoa pun udah nyaman dia, udah nikmat. Saya ulang Pak, kenapa bisa begitu? Dari awal kita ngomong ya, dari awal ya, step-stepnya. Tinggalkan dunia, jangan terikat dengan dunia, terus menuju Allah, jangan pernah berhenti. Nanti lama-lama Anda akan sampai pada tahapan di mana Anda merasa nyaman. Nah, nyaman ini ciri-cirinya ketika dia melaksanakan ibadah, dia tidak suul adab. Apa itu suul adab? Mengharapkan pahala dari ibadah kita, itu namanya suul adab. Minta maaf nih Pak, ini bukan kita, ini bukan kita. Kalau kita nih, ngusur semua nih. Nah, kita kan masih ada fadilahnya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ada nggak yang sembahyang qobliyah subuh motivasinya itu? Hampir semua. Kenapa qobliyah subuh lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya? Salah nggak buat orang kayak kita? Nggak salah. Sebab kita masih masih menuju ke Allah. Perlu motivasi semacam itu. Tapi orang-orang yang sudah di atas ketika turun ke bawah, sekali lagi, ini yang dari atas sudah nyaman, ini dari atas sudah nyaman, turun ke bawah, udah nggak penting tuh yang tadi lo mau lebih baik dari dunia dan isinya, lo mau baik dari surga dan isinya, bodo amat. Tanpa itu pun saya udah nyaman. Kenapa? Sebab udah nyaran, gitu ya. Udah nyaran di hadrat Allah Subhanahu. Maka dia tidak suul adab. Nah, kalau tidak berarti yang masih sudah begitu ibadahnya belum pada tahapan itu. Ada nggak yang sholat Tuhannya pengen isinya lancar? Hampir semua. Nah, marah-marah belum datang nasi belum duha. Pas datang nasi duha. Main-main belum kerja belum duha. Pas sudah kerja duha. Salah? Enggak salah. Bagi kita yang naik justru itu adalah adabnya, itu adalah permulaannya. Bagi kita yang sedang naik, berusaha untuk naik. Tapi kalau udah di atas, udah ketika turun, nggak penting ini, nggak penting ini, mau di atas, mantap benar di atas. Udah kepikiran ini, kira-kira itu namanya suul. Ya. Nah, yang kedua, wal ghaflah, dan tidak lalai. Tadi ketika dia urusannya sama hukum itu
tidak suul adab. Tapi ketika urusannya haudil hudud, melaksanakan nafsunya sebagai manusia juga tidak lalai. Itu yang minggu saya sampaikan. Sayyidina Umar bin Khattab, nikah itu bukan karena nafsu sama perempuan, tapi supaya nanti istrinya lahir, umat Nabi Muhammad semakin banyak. Jadi makan itu bukan karena bukan nafsu, bukan. Karena saya sebagai manusia, Quran mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah. Maka saya makan, saya minum. Kenapa? Allah yang perintah. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Maka orang kayak ini kadang-kadang makannya asal makan, kagak mudu. Tuh keluar dari kagak mudu. Apa kagak mudu? Lauknya mau tempe, mau bandeng, mau kecap doang, bodo amat. Gue mah yang penting perintah Allah makan, gue makan. Nggak ada yang kita nambah tuh, pakai tahap tuh. Nah, orang begini. Sebab motivasi makannya adalah perintah Allah, motivasi minumnya adalah perintah Allah. Maka orang kayak gini nih, ini yang saya bilang sudah melakukan khaliful anda, makannya dikit, tapi nggak pernah masuk angin. Minumnya dikit, tapi nggak pernah ada ikhlas. Karena makanan sembarangan, tidak sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi sehat aja. Karena kenikmatan di hadapan Allah mengalahkan segala. Kemarin ada orang mau punya anak pertama, sedang menanti lahiran anak pertama pada tanggal 20 Februari. Ada saya cerita, saya bilang punya anak pertama itu mengalahkan segala anak pertama. Saya punya anak pertama, mohon maaf kalau saya dari grupnya prinsip enggak mengekspor anak ke rumah mertua. Saya urus ini sendiri sama istri saya. Itu kalau anak pertama baru itu anak bayi kan kalau bisa tidur tuh malam. Rumahnya di pinggir jalan, baru buat tidur tidak tahu ada motor lewat, bangun lagi, kita tinggal keselnya doang. Itu kadang-kadang kita semalaman tidur cuma 2 jam gantian sama istri, tapi saking senangnya besok ketika kita ngajar di sekolahan nggak ada cerita ngantuk, nggak ada cerita capek. Pulang ketemu anak, senyum aja, ketawanya lagi, senang aja. Itu capek hilang, dan hebatnya kita nggak pernah meriang gara-gara kurang tidur. Itu karena senang, karena senang. Bapak-bapak dapat duit kaget dah 5 miliar, ngitung dari maghrib sampai jam 2 malam. Kira-kira besok pagi siang nggak meriang kagak? Enggak. Itu jempak udah bangun bang, lihat duit lagi. Saking girangnya. Nah, orang kayak gini, saking nyamannya berada di hadratillah, sudah berada nyaran setiap harinya di depan Allah, sudah hadir. Maka orang kayak gini nih, makannya yang penting menjalankan perintah, minumnya yang penting menjalankan perintah, nikahnya yang penting menjalankan perintah. Maka orang kayak gini nih nggak pernah kelihatan di kondangan. Kenapa? Itu di luar perintah. Tidak ada ayat kondangan. Nah, subhanallah. Maka wa in nazal, kalau mereka turun di al-aku wala ilal hududi bisyahawati wal mut'ati, dan juga ketika itu tidak mengikuti hawa nafsu dan mut'ah, nyari senang, bukan nyari senang. Mereka ketika makan bukan nyari enak, bukannya enggak, gue mah yang penting Allah suruh makan, ya gue makan. Apa makanannya? Nasi siap, roti siap, ubi siap, singkong siap. Yang penting Allah suruh makan, gue makan. Saya hidup begitu apa enaknya. Inilah bahasa enaknya bukan di sini. Sebab kesehariannya tuh tiap hari. Badannya sih ada di Rawa Buaya, badannya ada di Nurul Iman. Tapi hatinya tuh sudah nyara di hadapan Allah Subhanahu. Itulah kenikmatan yang luar biasa.
Nah, dia bersehari bisa makan cuma sekali dan piringnya kecil. Ada ulama apa kalau minum begini doang, minum begini doang. Kata muridnya, minum kayak burung matok air. Aman. Maka biasanya orang-orang kayak gini badannya kecil, badannya kurus, kecil, tapi jauhnya gagah. Ya. Nah, tapi jangan diciri dia bisa paling kecil, bicara wali bukan. Nah, jadi ini lanjut dari yang kemarin ya, karena sudah nyaman, gitu ya, karena sudah nyaman berada di hadratillah, pertamanya meninggalkan dunia, tidak terikat dengan dunia, terus belajar untuk tidak berduka cita ketika ketinggalan sama dunia, terus bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada satu sisi di mana kenikmatannya bukan lagi kenikmatan level dunia, kira-kira gitu ya, bukan level bumi, tapi level langit ke bumi. Maka ketika dia harus turun dalam hati-hatinya melaksanakan ibadah kepada Allah, maka tidak ada lagi cerita bagaimana pahalanya, bagaimana surganya, bagaimana nerakanya. Ada yang ada nanti di belakang, semuanya karena Allah. Begitu juga ketika dia harus turun ke alam bumi yang di sana ada nafsunya, maka minum nikah, maka landasannya bukan itu, landasannya bukan nafsu, tapi karena semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa sederhana saya sudah mengatakan bahwa orang ibadah itu ada 3 KW, KW 1, KW 2, KW 3. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak sholat duha mengharapkan rizki dari Allah yang lancar, itu KW 3. Sebab urusannya masih urusan dunia, tetap bergantung kepada Allah. Luar KW dari lancar, siapa yang kasih rizki? Allah. Tapi urusan dunia, maka ini KW 3. Bapak-bapak ibu yang sholat tahajudnya rajin karena pengen masuk surga takut neraka, itu KW 2. Kenapa? Sebab surga dan neraka milik Allah, masuk ke surga, masuk ke neraka atas kehendak Allah. Tapi urusannya akhirat, maka KW-nya KW 2. Tapi kalau bapak ibu, kenapa tahajud? Karena Allah nyuruh saya tahajud. Wa minal laili fatahajjad. Dia masuk surga kali, itu urusan Allah. Takut neraka kali, itu urusan Allah. Tugas saya, Allah suruh saya kerjain. Jadi, wah, itu KW. Kenapa bapak menikah? Sebab Allah suruh saya nikah. Jadi, karena istri cakap kali, mau cakap, mau cakap, bodoh amat, yang penting saya nikah. Enggak ada yang begitu kan. Tetap cakap juga yang jadi, ya. Nah, kemana nih diantarin nikah sama istrinya? Nikah kedua diantarin sama istrinya. Nah, banyak postingan perempuan bilang, enggak begitu juga, KW, tapi yang lagi posting semua kita punya isi semacam itu. Begitu, beda-beda. Alat melihat, inilah situasi batin orang-orang yang sudah sampai ke hadrah. Nah, selanjutnya ini, bal dakhalu fi dzalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Bahkan mereka sudah menggunakan bahasa mau turun, mau naik, billah, walillah, wa minallah, wa ilallah. Nah, kenapa billah? Jadi dia sholat itu billah, lillah, minallah, wa ilallah. Pokoknya prinsipnya billah, lillah, minallah, wa ilallah. Billah itu dengan Allah maksudnya apa? Litahaqquqi fana'ihim an anfusihim. Billah itu dengan Allah. Ada di bermakna ma'iyah, bersama Allah. Dia turun melaksanakan kewajiban, turun melaksanakan nilai kemanusiaan, itu bersama Allah. Kenapa? Sebab dia udah yakin banget bahwa dia itu nggak ada. Yang ada cuma Allah. Maka gerakannya, apapun yang dilakukan itu sumbernya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah Anda bergerak kecuali Allah yang menggerakkan Anda. Jadi ketika
Apa ya bahasanya? Ibu makan karena perintah Allah, titik. Gue nikah karena perintah Allah, titik. Gue sembahyang karena perintah Allah, titik. Nggak ada hubungan. Nah, ini kalau begini orang-orang yang mohon maaf jadi khotib Jumat mengharapkan transport itu sudah ada. Sudah ada. Dan Jumat wajib harus ada khutbahnya. Khutbah aja. Lillah, billah. Karena Allah perintahkan itu. Wa idza ya'lamu amanu lillahi wa rasulihi fasau ila zikrillah. Fasau ila zikrillah ada yang menafsirkan fasau ila istima'il khutbah. Bergegas untuk mendengarkan khutbah. Berarti khutbahnya wajib khutbah aja. Jangan ada harapan. Ketika ada harapan, ini kalau pakai untuk mesul. Melakukan antrian tol mesti ada harapan. Harapannya dunia lagi. Yang harapan akhirat aja ada pahalanya masih zuhul. Ada. Ini kalau menggunakan level dia. Maka orang-orang ini wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dia tidak bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Kenapa sholat? Allah suruh sholat. Biar masuk sholat kali nggak penting itu. Yang penting pokoknya Allah suruh sembahyang aja. Nabi ajarkan 5 waktu, kau ibadah dia tahajud, dia tahajud. Emang ada ayatnya, emang ada hadisnya, emang ada perintahnya. Allahu Akbar. Entar lu jadi kaya, mau kaya mau miskin urusan Allah. Kan bahasnya begitu. Fadlallahu wa'adahu anarba. Allah jadikan kaya siap, Allah jadikan miskin siap. Mau gimana Allah aja. Kita kan masih pakai syariat. Iya, tetap aja susah belum kita. Sebab kita masih bermain pada level syariat. Sementara itu pada level hakikat ma'rifat. Kita masih pada level syariat. Sekali lagi Pak, kita balik ke yang ulama begitu ya. Yang di level syariat jangan maksa-maksa ke level hakikat dan ma'rifat. Terus aja nanti Allah yang punya urusan untuk memindahkan kita pada level hakikat dan ma'rifat. Yang sudah di hakikat ma'rifat jangan pengen ke syariat, biarkan saja. Nanti Allah tempatkan kita yang terbaik. Sekarang emang dibolehin dari syariat. Thariqah itu ada syariat. Thariqah itu kan jalan, thariqah itu kan cara. Thariqah itu kan bagaimana kita sampai kepada Allah. Di dalamnya itu ada syariat, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada raweh dan sebagainya. Kerjain aja. Nanti Allah pilih siapa yang memang layak untuk sampai pada tahapan hakikat dan ma'rifat. Ini yang kita bilang. Nanti kalau sudah sampai tahapan hakikat atau ma'rifat, kira-kira begini model. Terus kita bilang, kalau gue belum ya, iya emang belum, bisa jadi kagak. Cuma ada orang yang udah kayak begini. Pertama, billah. Billah itu ma'iyah. Bersama Allah. Dia mengapain ini kok punya umat. Banyak ayat itu. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Nah, urusan kaya miskin kan Allah meluaskan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Allah sempitkan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kaya miskin suka-suka Allah. Siapa yang mau bikin kaya, siapa yang mau bikin miskin. Tapi ketika pasrah billah, semuanya bersama Allah, kaya miskin udah nggak jadi masalah. Yang penting bersama Allah. Kita lihat kalau syariat level dunia, maka kaya sama miskin sama kita masih masalah. Bagaimanapun kita pengennya kaya, udah kaya soleh, tuh pengen kita. Nah, susah salah itu susah salah gitu. Oh, nah, yang kedua, walillah, dan karena Allah. Yang dimaksud dengan walillah ditahqiqi ikhlasihim, karena dipastikan mereka ikhlas, maka karena Allah. Dia mengapa-ngapain ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini air putih ini ibarat ikhlas. Air putih yang tidak ada kotoran sedikit pun itu ikhlas banget. Ketika sedikit saja ada kotoran, sedikit saja dipakai garam, dikit aja dipakai garam, maka udah gak ikhlas. Karena berubah sedikit banget. Dipakai gula aja sedikit bermasalah. Apalagi sih dicempurin air comberan setetes, masalah. Maka air ikhlas itu air putih. Maka dokter bilang banyak-banyak minum air putih.
Nggak ada dokter bilang banyak-banyak kopi, nggak ada. Banyak-banyak minum teh manis, nggak ada. Yang banyak putih Pak ya. Putih, air paling ikhlas nih. Ini kalau bahasa fikih namanya syariat tahirun mutahhirun ghairu makruh. Air suci mensucikan yang tidak makruh. Ini namanya ma'ul mutlak, air mutlak. Nah, yang bisa dipakai bersuci, menghilangkan najis, menghilangkan hadas ya ini. Maka ikhlas itu tuh lillah, karena Allah. Yang kagak bisa digoda oleh setan itu kan orang yang ikhlas. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadat min ibadat kami umul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua kepada iblis kecuali hamba-hamba kamu yang ikhlas. Nih, yang kerjaannya karena Allah. Yang keempat, wa minallah, dan dari Allah, li syuhudihimul fi'la minallah. Sebab mereka sudah yakin betul bahwa perbuatan dia itu munculnya dari Allah. Yang menciptakan perbuatan kita adalah Allah, maka bergeraknya juga dari Allah. Kalau kita begini saya nih, bagaimana dari Allah ya? Kalau kita mau jalan, maka jalan, Ustaz. Jalan dari Allah. Nah, dia nggak begitu pikirannya. Lu jalan lu bisa jalan. Itu gerakan lu jalan Allah. Coba jalan pakai apa? Pakai kaki. Siapa yang nyiptain kaki? Allah. Dalam bagian apa? Tulang. Siapa yang bikin tulang? Allah. Di samping tulang ada apa? Daging. Siapa yang munculkan daging? Allah. Ada darah. Dari mana darahnya? Allah. Ada sel. Dari mana selnya? Allah. Ada urat. Ada saraf. Ada sel ciptaan Allah. Nah, ini bapak ibu masuk ke masjid, dan ada orang bilang untuk ada masjid. Sebenarnya ente itu masuk ke masjid itu disebabkan karena ada orang yang bikin masjid. Nah, sebab masjidnya ini kagak bikin. Ente itu masuk masjid karena ada orang yang pernah bikin masjid. Ada panitia yang pernah bikin masjid. Ada yang pernah mewakafkan di tanah jadi masjid. Jadi wajar kalau yang wakaf itu dapat pahala ketika ente sembahyang di masjid. Sebab kalau nggak ada dia nggak ada masjid. Nah, maka itu berkaki geraknya kakinya. Entar ente jalan di mana? Di tanah Pak. Siapa yang nyiptain tanah? Coba ini kurang kalau belum bisa jalan. Wa ma tasyaun illa biyasya'u. Itu minallah. Terakhir wa ilallah. Maksud wa ilallah Kutim ana umurah tarji'u kullu ilallah wa ilaihi yarji'ul amru kullu wa huwa tawakkal 'ala Allah. Yakin banget bahwa semua semuanya ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ketika turut melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah, melaksanakan mohon maaf nafsu sebagai manusia, prinsipnya adalah 4. Billah, walillah, wa minallah, wa ilallah. Nah, kita kan masih bil honor ya. Kita bergerak masih bil honor, bil pahala, bil apa lagi? Bil sehat. Baru ngepek ke Allah tuh. Ngepek Allahnya jadi dunia dulu baru ke Allah, akhirat dulu baru ke Allah, sehat dulu baru ke Allah. Lu rajin banget puasa, biar sehat. Lagi ibu-ibu puasa mengeluh kok badan berat banget ini mau puasa bisa mengeluh tapi yang dia berarti. Nah, kalau dia enggak, makanya puasa aja karena Allah suruh puasa, ya aku puasa. Mohon maaf ya, seakan-akan tuh udah gak penting lah anak mendadak pun gimana? Udah gak penting, sebab emang udah di zona udah gak penting lah. Begini misalnya, kalau kita punya anak, kalau ranking 1, kita kalau beli sepeda. Nah, sekarang sepedanya udah punya, baru beli sepeda. Kayaknya ini gak penting gitu. Gak penting orang udah punya, kecuali yang belum punya. Dan sekarang udah supaya Anda bertakwa. Sekarang dia udah di halbatillah, udah nyaman di hadapan Allah. Maka gak penting lah Anda bertakwa, gak penting. Tapi kutiba alaikum wasyami, ada kewajiban dikerjakan.
perusahaan. Sholat supaya mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia udah nggak buat keji, nggak buat munkar, buat apa lagi itu ujungnya? Tapi akhirnya sholatnya tetap di sedekah diganti 1 diganti 10. Dia udah nggak penting itu, buat apa itu? Orang udah di hadapan Allah nyaman, minta itu udah dikasih. Buat apa? Tapi sedekahnya tetap dikerjakan. Itu yang bila walillah wa illallah wa illallah. Ada yang menarik nih Pak, ayat dikutip dari Ibnu Al-Sakandari. Walaupun ini ayat tafsirannya bisa tafsir ahli zahir, tafsir ahli batin, menurut pengarang Iqbal bagaimana? Wa qala ya akhirul mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrij sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ini ayat sebenarnya bukan ayat tasawuf, Pak. Ini ayat ketika Futuh Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Ini kalau bahasanya, ini kalau tafsiran ahli zahir begini, ahli zahir bahasanya. Bukan agak baik, ini juga alim orang kita lebih agak baik kan ini masalah wajib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menaklukkan kota Makkah berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya Allah, masukkan saya ketika saya akan menaklukkan kota Makkah mudkhala sidqi, di tempat yang benar. Di tempat yang benar maksudnya niat saya luruskan ya Allah bahwa ini demi agamamu. Ya Allah, luruskan niat saya mudkhala sidqin, bahwa ini bukan karena kekuasaan, bukan karena politik, bukan karena balas dendam, tapi atas perintahmu, demi agamamu, demi tegaknya syariat Islam. Mudkhala sidqin wa akhrijni, dan keluarkan aku makhraj sidqin, di tempat keluar yang baik. Ketika aku keluar jangan ada sombong di hati, jangan ada ujub di hati, jangan ada meledek menghina aku terhadap orang-orang Mekah. Ya Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin waj'alni min ladunka, jadikan aku dari sisimu sultan, kekuatan yang bersumber dari sisi Allah, nasirah, yang itu bisa menolong saya. Itu awalnya. Ini namanya tafsir ahli zahir, murni tafsir. Tapi kalau ayat ini mau ditarik ke masalah kita nih, ke bahasa kita nih sekarang nih, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan saya ketika saya melaksanakan sama'il hudud, gitu ya. Ketika saya melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai hamba ya Allah, masukkan saya di tempat yang benar. Sholat saya karenamu, bukan karena yang lain. Sedekah saya karenamu, ikhlas karenamu, bukan karena yang lain. Nah, jadi kalau membagi orang itu kalian melihat orang, emosi bagi siapa aja dibagi. Sampai orang yang benci sekalipun sama dia, karena levelnya mohon maaf miskin, karena levelnya fakir, berhak untuk mendapatkan sedekah, dia dikasih aja. Itu kan musuh, bukan soal musuhnya, tapi miskinnya. Mudkhala sidqin. Nah, jadi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkan saya di tempat yang baik, yang benar. Ini kalau level tasawuf begitu. Baca Quran, mudkhala sidqin. Ngajar kayak saya, mudkhala sidqin. Ngaji kayak bapak-bapak, mudkhala sidqin. Ampe nikah, mudkhala sidqin. Nah, kalau nikah itu kan, kalau khutbah nikah penghulu pun gitu. Orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal fitrah ini. Siapa orang yang menjalankan fitrahku sunnahku, wa min sunnati nikah, di antara sunnah-sunnahku adalah nikah. Luruskan bahwa ini betul sunnah Nabi, nikahnya karena sunnah Nabi. Titik. Nah, enggak yang lain. Karena kamu takut ini mubayikumul umama yawmal qiyamah. Nikahlah kalian, dan kalian jadi banyak, sebab aku bangga nanti punya umat terbanyak di hari kiamat.
Nah, berapa ya? Wah, ini tidak mudakhalah sidqin. Anakku banyak anak, emang disuruh banyak. Kita pada tahu punya anak banyak. Mudakhalah sidqin. Nah, bahkan ketika kita makan, kita minum pun itu mudakhalah sidqin. Apa tujuan makan? Kenyang. Salah. Kalau tujuan makan itu ibadah, Allah suruh makan. Maka kalau udah begitu besok apapun yang istri siapkan, makan aja. Sebab mudakhalah sidqin. Apa yang bangnya sempat makan yang lain, bang tempe doang. Ini tempe. Yang penting perjanjiannya kulu wasrabu, makan minumlah. Nggak ada lauknya di Quran. Suruh makan doang. Tempe jadi. Sambil makan sambil nanya. Jadi di bulannya berkembang itu. Bini yang masak senang, yang makan ada pahalanya, itu mudakhalah sidqin. Jauh nih ayat kata sebenarnya jauh nih ayat. Menurut kita romannya kalau mudakhalah sidqin beriman aja beriman begitu, Islam aja Islam. Ini hampir semua kehidupan kita mestinya mudakhalah sidqin di tempat yang baik. Nah, didoain pakai tahajud ya, dibaca tahajud. Selanjutnya, wa akhrijni mudakhalan mukhraja sidqin. Wahai saya di tempat dibayar, wakhrij di tempat yang baik. Kalau udah habis sembahyang kemudian harus kerja, jujurlah. Kalau harus dagang, jujurlah. Kalau harus ngajar, jujurlah. Itu mukhraja sidqin. Kami minta tolong kepada Allah minta juga sultan Syekh. Ayat ini dipakai oleh guru kita Syekh Al-Andari untuk memasukkan ke dalam orang-orang yang sudah pada tahapan. Jadi dia pokoknya keluar sesuai dengan aturan Allah, masuk sesuai dengan aturan Allah. Bila walillah wa min Allah wa ilallah. Ya. Kemarin tahapannya ada 4 tahap gitu ya, ada kepada mutolah terakhir. Sekarang kegiatan itu 4 rangkaian. Billah, walillah, wa minallah, wa ilallah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min juga sultanan nasir. Terakhir ditafsirkan di dalamnya ketika menyatakan ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin liyakuna nawari ila haulika wa quwwatika ila al-qaldan, supaya nanti penglihatanku hanya tertuju kepada kemahakuasaanmu ya Allah, kemahakekuatanmu ya Allah, apabila engkau masukkan aku dalam ibadah, aku dalam kemanusiaan. Jadi ketika dia berdoa, dia berdoa itu supaya ketika dia sholatnya kelihatan cuma kemahakuasaan Allah, kekuatan Allah. Ketika dia makan kelihatan cuma kemahakuasaan Allah. Ketika dia nikah kelihatan cuma haulika wa quwwatika. Kemudian wajiyani ilaika idza akhrajtani, dan tundukku hanya kepadamu ya Allah ketika engkau keluarkan aku. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, jadikan aku dari pihakmu ya Allah kekuatan yang menolong, yang suruni wa la yasur alayya, yang kekuatan itu nolong saya tapi jangan justru nolongin musuh saya. Yang suruni ala syuhudi nafsi, nolongin saya untuk tahu diri siapa saya. Wajibuni anda terhisi, dan melenyapkan saya dari kurungan rasanya saya. Kalau bicara rasa itu bukan rasa Allah, maunya rasa kita beda. Kalau pakai ukurnya maunya kita bukan maunya Allah, berat. Maka ketika waj'alni min ladunka sultanan nasira, ada kekuatan Allah yang kita mau ikutin aturan main Allah, bukan aturan main kita. Sebab tahajud sama tidur, kalau pakai mau kita mau tidur Pak, dibanding tahajud. Jadi saya bilang kita kadang-kadang mau hidup ini kita atur pakai aturan kita, bukan aturan Allah. Bayang subuh Pak, kalau bisa mah bukan jam 4:30, kalau bisa mah kita jam 7. Kalau mau kita, kalau ibadah berdasarkan maunya kita, ya jam 7 kita sembahyang.
Kalau ibadah maunya kita nggak ada Ramadan, Pak, langsung Idul Fitri. Siapa yang mau puasa sebenarnya? Kalau ada pilihan nih, kalau Ramadan sunnah, bisa kita berhayal puasa Ramadan hukumnya sunnah. Banyak yang puasa, banyak yang kagak. Nah, itu kalau hukum berdasarkan aturan main kita, maka doanya wa yuqayyibuni anda ila hissi. Ketika Allah berikan kekuatan dari sisinya, nolongin kita supaya kita terlepas dari rasa diri kita. Kita mencari rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bilang dengan dirasa. Lebih dengan dirasa. Tuhan. Sedih ya? Semua kalau yang sudah dilanjutkan, ya seluruhnya harus koordinasi, wa yuqayyibuni anda ila hissi. Wallahu a'lam. Sebagaimana biasa barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut tentang apa yang diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tadi ngebahas soal pahala dan juga apa yang diinginkan oleh kita pada saat kita melakukan. Sebagai contoh, kita ingin sholat tahajud supaya dapatkan pahala. Terus kita ingin sholat duha supaya rezekinya mengalir terus. Dan terus juga setiap kita lakukan itu pasti ujungnya kita ingin mendapatkan pahala. Ini sudah cukup dijelaskan. Tapi bagaimana menghilangkan itu gitu ya, karena itu di kita rasanya sulit untuk menghilangkan itu, karena kalau tidak ada ya anggaplah imbalan yang dijanjikan sama Allah seperti itu, rasanya kita tidak akan berbuat itu. Nah ini saya ini salahkah kita? Tadi dibilang nggak salah gitu, cuman persoalannya setelah kita punya niat seperti itu, dapatkah kita pahala dari Allah gitu kan? Padahal memang kita udah lihat nih, saya mau sholat tahajud supaya saya pahala yang luar biasa. Nah ini yang saya lagi masih belum kebayang gitu ya. Ini gimana caranya mensiasati supaya kita jangan berpikir ke situ gitu. Demikian Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu, satu lagi sampai. Susah amat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak dengan jelas, Pak Ustaz sudah mengatakan bahwa ibadah kita itu adalah kenapa bila kalau kita melihat tingkatan ini, tentunya kita lihat faktual kenyataan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana keadaan umat kita sekarang ini? Yang kita mayoritas muslim. Kalau kita bicara ilallah, artinya dalam hidup kehidupan kita, baik dunia dan akhirat, itu harus menggunakan hukum Allah. Sedangkan dalam kenyataan sekarang ini, ada atau kepemimpinan yang ada di sini sebagai imam kita yang harus ditaati. Kalau kita sudah memiliki imam, katakanlah sekarang adalah presiden sebagai mengatur bumi di Indonesia ini, ada mereka menjalankan hukum Allah. Padahal itu tempat yang benar adalah di mana kita tinggal, di mana kita sebagai hamba Allah, kita harus berhukum kepada hukum Allah, kita harus taat kepada kekuasaan Allah, dan kita harus menjadi hamba Allah. Kalau kita berhukum kepada Allah, kita taat kepada Allah, maka kita adalah hamba Allah. Itulah yang dikatakan, mungkin kita katakan bahwa kita menyerahkan kehidupan itu la ilaha. Mungkin Ustaz bisa memberikan penjelasan. Assalamualaikum. Yang pertama, Bapak Ibu kalau punya mobil kemudian hilang, sedih nggak? Sedih. Selama itu bersedih, masih lama yang kita berada orang tua kita. Kok berat
ya. Iya kan saya bilang. Kita masih sangat terikat dengan dunia. Itu yang menyebabkan begini kalau rumus tasawuf. Ketika bapak ibu masih cinta sama dunia, maka nggak mungkin cinta kepada Allah. Gitu kan? Maka ketika bapak ibu tidak cinta kepada Allah, nggak bisa ketemu yang tadi kita bicarakan. Ini yang ngomong juga masih sama. Yang ngomong bukan berbeda, masih sama, masih. Nah, ini jadi kalau yang tadi kita bilang susah amat ya, emang susah. Sebab sekali lagi, level kita ini masih level syariat. Syariat itu pakai sunnatul. Tidak salah orang beribadah mengharapkan pahala. Enggak salah. Sebab memang ada ayatnya, lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka ada balasan di sisi Tuhan mereka. Tuh. Loh, itu yang tadi bagaimana? Yang tadi orang-orang yang sudah merasa nyaman, nikmat, udah nggak perlu lagi balasan. Udah nyaman dia. Levelnya sudah bukan level syariah, levelnya sudah level hakikat. Level hakikat begitu tadi. Anak baru banget dibeliin sepeda baru. Terus dibilang nih besok kalau yang satu beliin sepeda lagi, ya kata anaknya ini aja masih baru. Nggak, jangan sepeda. Bagi orang-orang yang belum punya sepeda, bego lu, dikasih sepeda kagak mau. Bagi yang belum, bagi yang sudah, boga, terus sepeda lagi, gitu. Dia sepeda nggak butuh, tapi bagi yang belum sepeda, luar biasa. Kalau gua jadi lu, kamu terima banget tuh tangan bapak lu. Karena dia yang belum punya sepeda. Tapi bagi dia yang belum punya sepeda, udah nggak mau penting sepeda, udah punya sepeda, begitu. Nah, kita ada orang-orang yang belum punya sepeda. Jadi amat sepeda masih salah? Enggak, karena memang dijanjikan, enggak ada yang salah. Mereka bukan karena butuh, bukan nggak penting, bukan sebab ada yang dia sudah memiliki jauh lebih nikmat. Apa itu? Posisinya di haulatillah. Kapan kita ke situ? Ya kalau bisa meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain jadi kalau mau doa mobil hilang jadi mobil sudah Ustaz, ya berarti masih lama. Masih lama. Dulu saya sebenarnya waktu ceramah di pasien gitu. Ada orang mobilnya hilang katanya. Terus ngomong saya, gue manji untuk bilang mau nyampe aja sih. Ya ini gue punya mobil, sekarang mobil hilang itu aja. Ada waktu itu hari bagus mama. Mengapa sih gue bisa tidur ya? Gue mau bisa tidur ya, gue sama aja bisa tidur juga. Makan yang enak, tidur gak enak, gue mau mikirin, cuma gue gak bisa tidur ya kalau bisa mikirin mobil di rumah. Jadi ini yang menyebabkan kita kadang-kadang susah billahi dan susah karena kita masih terikat dengan dunia. Hati kita masih begini, bahagia kita karena dunia, bukan bahagia kita karena Allah. Itu yang kedua. Nah, yang kedua, makanya kacau hidup kita ini. Kira-kira gitu ya. Makanya kacau hidup kita. Sebab pengusaha yang ada, yang penting gua untung. Orang mau bagaimana, bodo amat. Kan bukan itu. Anda jadi pengusaha itu harus billah. Kira-kira. Dulu ada sebuah sinetron, saya terkesan juga ada sinetron. Ketika di sebuah pasar tradisional, ibunya dagang, kemudian di situ juga ada pedagang. Nah, anaknya ini ngawal ibu. Satu saat kemudian anaknya beli, ibunya beli sesuatu di depan yang dagang itu. Taruhlah nih, ibunya dagang makanan, beli gula di situ. Ketika beli gula di situ, anaknya tahu bahwa harganya nggak segitu. Maaf, misal sekilo gula 20.000, dijual di ibunya 23.000. Anaknya maju. Abang bohong, tadi apa yang satu bayarnya 23, 20, sama masih 23, bohong. Kata mana? Bayarin. Di rumah, anaknya sudah mereka di rumah. Nah, pasar itu bukan hanya tempatnya itu, tapi di sana ada silaturahmi.
ada silaturahmi, di sana ada sedekah, di sana ada persatuan. Jadi kalau hari ini kita menggugat orang, jangan nanti merusak silaturahmi kita. Dagangan kita mungkin merusak silaturahmi kita. Maka kalau ada bahasa beli sama warung di sebelah, sebab di situ ada senyum. Assalamualaikum Pak, ada doa. Salam. Di situ ada senyum, di situ ada sedekah, di situ ada tutur kata, di situ ada keakraban. Dan seumur-umur tuh empok yang dagang di rumah kita nggak pernah tukar pelayannya. Coba balik Alfa. 3 bulan rolling, 3 bulan rolling. Maka dia nggak bisa senyum kan? Selamat datang, selamat belanja di Alfa, gitu doang. Coba, kok sehat? Coba. Ayatnya kan jelas, intan surullah dan suruhku. Itu tadi tuh, ini yang kita kurang yakin nih. Gak sambutan lagi, bayar kawan aja. Intan surullah yang suruhku wa yusabbih akdamakum ini. Nah, politik kita adalah politik apa ya? Saya kadang-kadang kalau ngomongin, ya Allah, jadi politik kita kan mestinya ini aturannya begini aturannya. Presiden diajukan, masing-masing masing-masing partai mengajukan calon presiden. Ketika presiden udah kepilih, mestinya partai kembali ke parlemen mengawasi presiden. Jadi tidak ada presiden PDIP, presiden P3, nggak ada. Yang pilih rakyat kok, itu presiden Indonesia. Ini yang ngawasin DPR, yang ngawasin, diawasin. Ini kan mestinya masing-masing kembali lagi sudah. Tapi enggak, itu presiden gua. Sampai rakyatnya juga bilang begitu. Sampai sekarang beres-beres. Karena sekali lagi, bukan ini kesalahan niat, kesalahan manajemen, akhirnya kesalahan beralat manajemen, akhirnya juga hasilnya jadi salah semua. Kemarin ketika virus corona rame-rame ada beritanya, itu bagaimana WNI, bagaimana jemputnya lah. Kalau menteri pakai nanya bagaimana jemputnya, bagaimana kita jadi bingung. Pimpinan nggak boleh bingung. Kita jadi suami dalam kondisi apapun, ketika istilahnya jangan membuka kita bingung. Banjir nih, mas bagaimana mas? Bagaimana ya? Kita ya mati, dia belum mati. Pimpinan nggak boleh begitu. Bagaimana mas? Tenang, bisa. Saya keluar dulu dari jalan. Malam nggak punya duit nih buat besok sarapan. Ini bilang, mas besok sarapan pakai apa? Kita jawab, iya. Sarapan jadi besok. Ya, ini makin bisa tidur. Makan besok tenang aja. Duit dari mana kan tanya? Anak itu. Dah, terus saya berusaha malam. Jangan mana kayak teman-teman itu bisa minjem duit. Yang penting itu duit. Ini memang karena dari awal kita ketika pemilu itu bukan memilih pemimpin, tapi cari menang. Itu juga udah salah. Ketika dari anggota DPRD, DPR itu karena pertemanan, karena saudara, bukan karena kualitas. Jadi udah salah. Juga karena amplop 100 ribu. Ibu-ibu karena hubungan, mukena, bapak dikasih koko dan mereknya. Ini kan udah begini nih. Mana dari awal udah the best. Jadi akhirnya ya kita dapat pemimpin yang apa adanya kan ya. Juga kalau ada saya baca mudah-mudahan nggak benar tuh media luar negeri tulis stupid Indonesian presiden. Rasanya bagaimana? Mudah-mudahan nggak benar tulisan. Kan bahasa stupid Indonesian presiden. Ya, rasanya gitu kita jadi bangsa. Dihina benar. Dan hebatnya kagak ada marah ini. Nggak ada yang protes. Kalimat di luar negeri protes gitu, DPR protes, enggak seakan-akan. Amin. Iya, malah ada kok orang luar negeri tahu ya mas begitu. Ya, memang dari awalnya itu dia dari tidak lagi bermain walillahi billahi wa minallahi wa Bismillahirrahmanirrahim.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وارحمنا صالحا ولسانا ذكرا وقلبا شاكرا اللهم اعنا ما ينفعنا بما يشاء ما يشاء وعلما يسمعنا ويكرمنا ولا الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته